Wah, ternyata Jepang kalah dari sekutu. Tentu kesempatan ini diambil oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa saja yang disiapkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Mari kita simak penjelasannya di dalam video kali ini. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama membahas materi PPKN kelas 7 semester 1 kurikulum Merdeka. Di dalam materi PPKN kelas 7 semester 1 kali ini dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama tentang sejarah kelahiran Pancasila, yang kedua tentang norma, dan yang ketiga proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan setiap babnya. Materi pertama adalah sejarah kelahiran Pancasila. Pertama adalah perumusan Pancasila, di mana perumusan Pancasila dilakukan oleh Badan Buatan Jepang yang diberi nama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang adalah Dokurisu Jumbi Chosakai, di mana BPUPKI ini beranggotakan Dr. Hajiman Widyodiningrat sebagai ketua, Ichi Bagase sebagai wakil dari Jepang, RP Surotso sebagai wakil dari Indonesia, dan 69 anggota lainnya. Di mana proses perumusan Pancasila dilakukan pada sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam proses perumusan dasar negara tersebut disampaikan usulan-usulan dari para anggota BPUPKI. Antara lain ada usulan dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, di mana usulan Insinyur Soekarno ini diberi nama Pancasila. Usulan-usulan dari para tokoh di atas dibahas lagi oleh panitia yang dibentuk oleh BPUPKI, yaitu Panitia 9, dan didapati hasil rumusan dasar negara Indonesia yang disebut dengan Piagam Jakarta. Berikutnya adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana proses penetapan dilakukan pada sidang pertama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Di mana dalam proses penetapan Pancasila tersebut terdapat perubahan nama yang awalnya rumusan dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI diberi nama Piagam Jakarta dirubah menjadi Pancasila. Berikut juga dengan isinya yang mengalami perubahan khususnya pada bunyi sila pertama. Isi Pancasila ditetapkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Materi berikutnya adalah tentang norma. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat demi menciptakan keadaan yang sesuai dengan cita-cita masyarakat, dan setiap manusia bebas serta damai melakukan apapun tanpa merugikan orang lain. Di mana tujuan norma sendiri yaitu sebagai pedoman, petunjuk atau arahan
dasar serta tata tertib bagi para anggota masyarakat supaya tetap terjalin dan tercipta masyarakat yang teratur dan tentram. Maka dari itu setiap norma memiliki sanksi supaya memberikan efek jera kepada anggota masyarakat untuk taat pada norma. Berikut adalah fungsi norma, yaitu sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sebagai benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan ketertiban dan ketentraman. Dan yang keempat, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Berikut adalah macam-macam norma. Terdapat 4 macam norma yang kita pelajari. Yang pertama ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Berikut juga ditampilkan sumber dari norma tersebut, sanksi, serta contoh-contohnya. Selanjutnya adalah materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita membahas proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan contoh dari konstitusi negara, di mana konstitusi sejatinya dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada konstitusi tertulis, yaitu segala aturan pokok bernegara yang tersaji dalam sebuah naskah atau tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar. Dan ada juga konstitusi yang tidak tertulis, yang mana konstitusi ini merupakan aturan yang tidak tertulis namun tetap dilaksanakan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Contohnya adalah pengambilan keputusan di MPR dengan musyawarah dan mufakat, pidato presiden setiap 16 Agustus di depan sidang paripurna. Berikutnya adalah proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945, di mana proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh panitia BPUPKI pada sidang kedua BPUPKI, tepatnya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Berikut adalah hasil sidang dari proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 11 sampai 12 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia-panitia lain untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga pada tanggal ini dibahas hal lain yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia. Tanggal 13 Juli 1945 menyepakati mengenai beberapa hal, antara lain ada lambang negara, bentuk negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Tanggal 14 Juli 1945 adalah agenda penerimaan laporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 15 Juli pembahasan lanjutan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, dan tanggal 16 Juli atau hari terakhir yaitu menyepakati hasil rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah panitia yang bekerja dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Ada panitia hukum dasar, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar 1945, panitia pembelaan tanah air, panitia penghalus bahasa, dan panitia ekonomi dan keuangan. Berikutnya adalah proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana proses pengesahan Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Badan Bentukan Jepang, yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai, di mana PPKI ini beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, dan 27 anggota lainnya. Tepatnya pada sidang pertama PPKI yaitu tanggal 18 Agustus 1945, di mana didapatkan hasil sidang antara lain yang pertama menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia, dan yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Berikut adalah perubahan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pasca sidang pertama PPKI, di mana sebelah kiri adalah
rancangan buatan BPUPKI dan sebelah kanan adalah hasil perubahan yang dilakukan oleh PPKI dan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun poin-poin lainnya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Selanjutnya adalah sistematika Undang-Undang Dasar 1945 saat pertama kali disahkan, yaitu oleh PPKI. Yang pertama ada pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, yang kedua batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan serta penjelasan. Selanjutnya adalah materi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu bentuk konstitusi yang ada di Indonesia. UUD 1945 sendiri sudah 4 kali mengalami amandemen, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Amandemen di Indonesia dilakukan oleh lembaga negara yaitu MPR. Apa tujuan dari amandemen itu? Tujuan amandemen adalah untuk menyempurnakan dan memperjelas hukum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi zaman. Berikut adalah hal-hal yang dilarang di amandemen di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah berkaitan dengan sistem pemerintahan, tepatnya sistem presidensial. Yang kedua adalah bentuk negara, yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat tidak menambahkan penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah proses amandemen yang dilakukan oleh MPR. Yang pertama adalah usulan dari sepertiga anggota MPR dikuatkan dengan alasan mengapa dilakukan amandemen. Yang kedua pembahasan dengan 2/3 anggota MPR. Dan yang terakhir penetapan amandemen dengan persetujuan lebih dari 50% plus 1 anggota. Berikut adalah sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Yang pertama pembukaan yang terdiri 4 alinea, dan yang kedua pasal-pasal yang berisi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Oke, itu dia materi pembahasan PPKN kelas 7 semester 1. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Sukses untuk sumatif akhir semesternya. Semangat terus. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.